Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Hari ini hari Kamis, bukan hari Kamis biasa, tapi hari Kamis kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke surga. Marilah kita bersukacita memuji Tuhan, karena Dia sudah mendahului kita ke surga. Mari kita membawakan intensi-intensi kita, apa yang kita mau doakan pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selain intensi keluarga dari teman-teman, ada juga intensi khusus yang perlu kita doakan pada misa ini. Mohon berkat Tuhan bagi para penderma. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Secara khusus saya ingat beberapa teman, Bapak Hidayat sekeluarga, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga, Ibu Siska sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, dan Ibu Nani Gani sekeluarga. Dan juga mohon berkat untuk keluarga Duncan Doso yang lagi membangun rumah gendang, rumah adat. Semoga pembangunannya berjalan lancar dan semoga yang aktif dalam membangun gedung ini diberi kesehatan jiwa raga dan semua anggota turut membantu menyumbangkan apa adanya agar pembangunan ini berjalan lancar. Mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mungkin dalam keluarga kita ada anggota yang sakit. Mari kita mendoakan mereka. Saya ingat adik-adik saya yang juga sakit pada saat ini. Adik Fus, Bini, dan Anu Nela Duhung. Semoga Tuhan menjamah mereka, beri mereka kesehatan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada keluarga kita yang sudah mendahului kita. Secara khusus saya ingat adik sepupu saya, Robert Jasmine, dan juga Om Anton Kiper. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal. Dan mohon berkat untuk kita semua yang hadir entah secara fisik atau rohani pada misa ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur karena Yesus Kristus begitu mencintai kita. Tuhan begitu mencintai kita. Bapa mengutus Yesus ke dunia ini. Dia dulu di surga, datang ke dunia, menebus kita, menyelamatkan kita. Dia mati di salib, kemudian bangkit kembali. Dan sebelum dia kembali ke surga, dia mengingatkan kita semua bahwa dia mendahului kita. Kita sangat bersyukur karena Kristus penebus kita, penyelamat kita, menuju kita jalan yang pasti. Bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Dan dia menunjukkan jalan bagi kita bahwa tempat kehidupan kita untuk selamanya bukanlah di sini, tetapi di surga. Dia mendahului kita hari ini, pada hari kenaikan ini, disaksikan oleh para rasul dan para muridnya. Dan kita tahu pasti bahwa kehidupan kita nanti akan beralih. Yesus Kristus sudah mendahului kita, dan dia juga sudah menjanjikan bahwa dia akan datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali, dia juga akan mengutus penghibur, kekuatan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dia menyampaikan itu kepada para muridnya sebelum meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan, Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita.
Dan kita bersyukur kepada Yesus karena Dia selalu mendahului kita dan berinisiatif untuk membantu kita. Bagaimana tanggapan kita? Semoga kita senantiasa memberi syukur dan juga mengikuti apa yang sudah diperintahkan Kristus kepada kita dan selalu melaksanakan perintahnya. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Allah, Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Bapa. Engkau yang Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Bapa kami pula, Engkau telah mengangkat Putra-Mu agar berada di samping-Mu. Curahkanlah kini Roh-Nya kepada kami. Berilah kami kekuatan agar dapat memberi kesaksian kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Saudara Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes mempermandikan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dipermandikan dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, aku minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya. Pergilah dan wartakanlah kabar gembira kepada segala bangsa. Aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan permandikanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang disampaikan Yesus ini sungguh-sungguh meneguhkan kita semua bahwa sebelum ia meninggalkan para muridnya, para rasulnya, termasuk kita-kita ini, dia menyampaikan satu kata peneguhan. Aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yang pasti bahwa dia bukan hadir secara fisik, secara jasmani. Secara jasmani ia meninggalkan para murid, para rasul, termasuk kita, tetapi secara rohani, secara roh, dia selalu menyertai kita. Kita semua tahu bahwa roh itu hidupnya bebas. Roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh itu kapan saja hadir di tengah kita. Di saat kita ingat seseorang, roh orang itu ada di dekat kita. Karena roh tidak dibatasi oleh apapun. Dan Yesus tahu itu. Dan dengan yakin dan pasti dia menyampaikan itu kepada para rasul, para muridnya pada waktu itu, bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan saya yakin bahwa kita semua punya pengalaman iman akan hal itu. Secara pribadi saya selalu mengalaminya. Terlebih di saat-saat kita sangat membutuhkan Tuhan. Di saat dalam situasi genting, di saat kita memanggil Tuhan untuk membantu, di saat itu juga Tuhan membantu kita. Saya punya begitu banyak pengalaman iman. Sebelum saya kembali ke Indonesia, tanggal 28 September 2019, pada malam hari saya dirampok, ditodong 2 kali dalam perjalanan, hanya seling berapa menit, 2 grup. Begitu saya diserang dengan batu dari depan melempari mobil saya malam hari jam 9. Saya dikepung. Saya dilempari batu. Tetapi batu-batu itu sepertinya dipalang oleh seseorang. Batu-batu tidak kena mobil saya, padahal dekat sekali mereka. Kemudian saya balik, kemudian ditodong lagi oleh grup yang kedua, dengan batu juga di jalan raya umum. Tetapi batu-batu itu tidak mengenai mobil, kecuali satu batu yang kena mobil saya, yaitu bagian belakang di pintu samping. Hanya itu. Tetapi bagian depan tidak kena apa-apa. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong saya. Entah siapa, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang membantu saya. Dan Tuhan selalu hadir bersama orang yang membutuhkan Dia. Dari apa yang dikatakan Yesus memang benar. Dan saya yakin kita semua punya pengalaman. Dan kita sangat bersyukur karena Yesus yang adalah manusia, saudara kita. Dan Dia adalah Tuhan. Disaksikan oleh para murid dan rasulnya naik ke surga. Bacaan pertama kita dengar dari kisah para rasul, bagaimana 2 malaikat berdiri bersama
para rasul dan para murid menyampaikan kepada mereka bahwa dia sudah pergi ke surga dan akan datang kembali. Kita bersyukur bahwa Yesus saudara kita sudah mendahului kita ke surga. Dan kita tahu bahwa dia juga sudah menyampaikan, saya mendahului kamu, menyiapkan kamar untuk kamu. Dan kalau semuanya sudah siap, saya akan datang kembali memanggil kamu untuk ke sana. Jadi kita harus siap-siap. Kapan Yesus Kristus datang untuk memanggil kita tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi pekerjaan kita adalah siap sedia. Yesus Kristus sudah kembali ke tempat asalnya. Kembali ke Bapa, dia dulu di sana, datang ke sini, kembali ke sana. Dan kita tahu pasti jalan ke sana melalui Yesus. Siapa selalu percaya kepada Yesus pasti akan selamat dan pasti punya tempat khusus untuk dia di surga. Itulah janji Yesus. Jadi pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Dan kita percaya bahwa dia menyiapkan tempat untuk kita. Kita berdoa, semoga sekali waktu kita juga akan duduk di samping Yesus di surga. Kita berdoa, mohon kekuatan iman, agar iman kita tetap kuat, harapan kita tetap kuat, dan cinta kita tetap kuat pada Tuhan. Amin. Iman kepercayaan kita, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penagihan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menyadari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa umat kita. Yesus yang telah mengalami kelemahan kita, telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantarannya kepada Bapa. Bagi Sri Paus, para uskup, dan segenap pejabat gereja. Ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar dengan semangat penuh dan mantap membangun gereja untuk masa depan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita. Ya Bapa, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan putra-Mu ke surga. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini. Ya Bapa, dampingilah kami agar kami yang berharap pada waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara kita yang lagi sakit, entah dalam keluarga, rumah sakit, entah karena sakit-sakitan lain atau karena virus corona. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas sama saudara yang begitu sensitif membantu sesama, para penderma,
yang selalu dengan murah hati menolong sesama yang berkekurangan. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan selalu memberkati semua usaha kegiatan harian mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk suku saya di kampung, suku Dangkandoso, yang pada saat ini masih sibuk membangun gedung rumah adat, rumah gendang. Tuhan, bantulah mereka semua dan gerakkanlah hati sesama agar mereka bisa menolong secara finansial, keuangan, dan material yang lain. Semoga dengan bantuan mereka, proses pembangunan rumah gendang ini dapat diselesaikan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan juga bagi sama saudara kita yang sudah mendahului kita, yang meninggal dunia, Tuhan berikanlah mereka istirahat kekal, dan kuatkanlah, hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Secara khusus saya ingat adik sepupu saya yang meninggal beberapa minggu yang lalu, Robert Jasmine, dan juga Om Anton Kiper. Tuhan, berilah mereka kebahagiaan abadi bersamamu dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha mulia, melalui Yesus Putramu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu dan pada suatu waktu ikut serta dalam kemuliaan Putramu, sebab Ia telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dalam diri Putramu Engkau membagikan dirimu, dan bersama Putramu Engkau memberikan segalanya kepada kami.
Berilah kami kegembiraan membagi dan memberi bersama dan dalam Yesus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini, Tuhan Yesus Raja Mulia, yang mengalahkan dosa dan maut, telah naik ke surga, menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas dunia, dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, kepala dan tumpuan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermadah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang sakit. Jamahlah mereka ya Tuhan. Kalau boleh sembuhkanlah mereka dari sakit-sakit mereka. Dan berkatilah mereka, teman-teman saya, para penderma, yang begitu sensitif membantu sesama, yang sangat membutuhkan bantuan. Tuhan, berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan kesuksesan dalam berusaha. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saya ingat saudara sepupu saya, Robert Jasmine, dan juga Om Anton Kiper. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan. Kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai pada saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir pada misa ini secara fisik menyambut tubuh dan darah Kristus, kami mengajak saudara sekalian yang mengikutinya lewat YouTube untuk berdoa agar Kristus hadir secara rohani dalam diri saudara saat ini juga. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu.
jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, Engkau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Engkau tidak meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, tetapi menjanjikan Roh-Mu yang kudus. Utuslah Dia kepada kami agar dunia diperbaruinya menjadi tempat di mana orang hidup rukun dan bahagia, penuh cinta kasih sebagai saudara sebapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini demi kenaikan putranya yang tunggal yang membukakan surga bagi kita. Amin. Semoga Kristus yang menampakkan kemuliaan kebangkitannya menyatakan kemurahan hatinya kepada kita semua bila Dia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Amin. Semoga Kristus yang kini berkuasa di sisi Bapa senantiasa mendampingi segala daya upaya kita sekalian tiap hari sampai akhir hidup kita. Amin. Dan semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala usaha kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini bisa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Selamat merayakan pesta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT.